Shalom Hello Faith, kita berjumpa kembali di channel Live by Faith. Dan sekarang kita akan beribadah online. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami kembali untuk beribadah sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan memuliakan nama-Mu serta memberkati semua yang mengikutinya. Kami serahkan jalannya ibadah ini kepada tangan-Mu dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan melalui ibadah ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom sahabat Elevate, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan kita, haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rapali kepala harum, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami perintahkan Tuhan, agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapang kepala harum, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Aku rapang di kepala harum, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita menari bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Rapang kepala harum, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon
Bukit Sion. Kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Kami persiapkan hati kami saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, menghapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, ya Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Kami rindukan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindukan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
di tempat ini. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan segenap jiwamu, katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah oh Roh Kudus. pulihkanku. Sekali lagi di hadapan Tuhan, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah Tuhan, oh Kudus, di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, sembah kami bagimu Tuhan. Haleluya, sembah bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sembah bagi Engkau Tuhan, bagi Yesus Allahku yang hidup. Haleluya. Engkau penuhi setiap kami Tuhan saat ini. Penuhiku,
dengan minyakku. Kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, ya Yesus Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami membutuhkan firman-Mu di akhir tahun ini dan menyambut tahun yang baru. Supaya kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu dan kami semakin serupa dengan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa isi hati-Mu, pesan-Mu yang akan membawa kami ke dalam tahun yang baru. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau buka hati kami dan terangilah pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita sampai kepada minggu terakhir di tahun 2023. Menurut saudara seperti apa tahun 2023 ini? Apakah semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana saudara? Sehingga tahun ini menjadi tahun terbaik dalam hidup saudara? Atau semuanya terasa begitu berat, semuanya begitu menekan saudara? Sehingga tahun ini menjadi tahun terburuk dalam hidup saudara. Apapun yang saudara alami dan rasakan, dalam tahun ini saya ingin mengingatkan saudara apa yang dikatakan oleh Jerry Bridges. Bahwa hari-hari terburuk saudara tidak pernah sedemikian buruknya sehingga saudara tidak terjangkau oleh anugerah Allah. Dan hari-hari terbaik saudara tidak pernah sedemikian baiknya sehingga saudara tidak memerlukan anugerah Allah. Jadi saudaraku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, Allah kita adalah Allah yang baik dan anugerahnya cukup bagi kita. Dalam tahun 2023 saya tahu dan saya percaya semua yang kita alami tidak semuanya baik. Ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan yang kita hadapi dan tahun 2024 juga tidak akan bebas dari tantangan dan kesulitan. Tetapi harus kita ingat bahwa dalam semuanya itu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini bukan merupakan ayat yang asing bagi kita karena ayat-ayat ini juga sering digunakan sebagai lirik lagu rohani. Di sini pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kata menetapkan dalam bahasa asli
berarti menguatkan atau menegakkan. Jadi menetapkan itu bukan mengatur saudara, menguatkan atau menegakkan. Jadi kalau kita berjalan ya, kita menggerakkan kaki kita. Nah, langkah demi langkah, satu langkah kecil dalam pergerakan kita. Nah, jadi kalau langkah-langkah orang di sini melambangkan bagian-bagian kecil dalam hidup kita. Setiap detik yang kita lalui, Tuhan menetapkan atau menegakkan atau menguatkan setiap langkah dalam hidup kita. Saudaraku, apa yang kita alami setiap hari? Karena Tuhan menguatkan langkah-langkah kita saat kita menghadapi pencobaan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudusnya mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita menghadapi kemungkinan untuk berbuat dosa. Betul? Bentuknya bisa bermacam-macam. Seperti kita diperhadapkan kepada sakit hati, amarah, keegoisan, kesombongan, pilihan untuk berbohong, ya, dan sebagainya. Kita kan sering begitu ya. Daripada cerita jadi panjang, ya udahlah saya bohong aja. Begitu. Nah, Roh Kudus pasti mengingatkan dan menegur kita, saudara. Dan jika sadar, kita pasti menang dari pencobaan tersebut. Kita juga punya kelemahan-kelemahan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Kelemahan kita apa? Mungkin kita kurang pede. Mungkin kita kurang berani. Mungkin kita mudah cemas, sulit mengampuni, atau kelemahan fisik dalam bentuk yang bermacam-macam. Tapi ingat, Tuhan menguatkan langkah-langkah kita. Maka Tuhan pasti menguatkan kita pada saat kita lemah. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10 Paulus berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Dia menguatkan Paulus untuk bertahan dalam iman. Sekalipun Paulus memiliki duri dalam dagingnya. Karena Tuhan menguatkan langkah-langkah kita, maka kita harus ingat bahwa di dalam kelemahan itu Tuhan kita tetap beserta. Kita semua bertanya-tanya, saudara, apa yang akan dibawa oleh tahun 2024? Itu tahun politik kan? Karena ada pemilu, pilpres, pilkada. Seperti apa tahun 2024 itu bagi kita? Apakah tahun 2024 adalah tahun yang baik bagi kita atau tahun yang buruk? Apakah presiden yang akan terpilih membawa kita kepada keadaan yang lebih baik atau lebih buruk? Saya tahu jawabannya buat saudara. Mau dengar? Tahun 2024 akan menjadi seperti 2023 bagi saudara. Maksudnya, di tahun 2024, saudara akan mengalami kebahagiaan, juga mengalami kesedihan. Sebagian rencana saudara akan menjadi kenyataan, sementara sebagian lainnya tetap tinggal rencana. Ada orang yang baik terhadap saudara, dan saudara juga akan berjumpa dengan orang-orang yang mengecewakan saudara. Kadang-kadang saudara menang, kadang-kadang saudara kalah. Kadang-kadang saudara berhasil, kadang-kadang saudara gagal. Jadi itulah tahun 2024 bagi saudara. Di tahun depan, tahun 2024, kita akan tetap menghadapi tantangan dan rintangan yang sama dengan 2023. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Dia menguatkan kita saat kita menghadapi pencobaan. Dia menguatkan kita saat kita lemah. Apakah saudara mau mengikuti bimbingannya? Atau saudara memilih untuk berjalan sendiri tanpa mau bergantung padanya? Itu pilihan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berjalan sendiri bukan berarti kita mengabaikan kehendaknya atau tidak memedulikan rencananya. Bukan. Berjalan sendiri itu begini, orang Kristen banyak yang merasa dirinya kuat. Sehingga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Banyak orang Kristen memaksa diri untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang seperti ini tuh kasihan saudara.
karena mereka tidak menerima anugerah Allah. Sebetulnya Tuhan itu begitu peduli dan begitu baik kepada kita. Dengan menetapkan, menguatkan langkah-langkah kita. Tapi kita tidak mau, kita memilih untuk berjalan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Kita merasa sanggup menjalani kehidupan ini sendiri. Kalau kita merasa sanggup, Tuhan juga akan membiarkan saudara. Tapi waktu jatuh nanti jangan teriak Tuhan. Tuhan tolong ya, itu kan pilihanmu sendiri. Nah kemudian di bagian kedua dari Mazmur 37 ayat 23 dikatakan bahwa orang yang langkahnya dikuatkan oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur 1 ayat 6. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, maksud mengenal di sini adalah mengamati atau menjaga. Jadi Tuhan berkenan atas kehidupan orang-orang benar karena orang-orang benar itu hidup sesuai dengan kehendaknya dan menuruti bimbingan Roh Kudus. Orang-orang benar itu apa? Orang yang bergantung pada Tuhan. Orang-orang benar itu adalah orang yang tidak berusaha untuk hidup benar sendiri. Orang benar adalah orang yang sadar tidak bisa hidup benar tanpa pertolongan Tuhan. Saudaraku, Tuhan juga berkenan kepada kehidupan orang benar. Karena dia dimuliakan melalui kehidupan yang benar. Tuhan Yesus bersabda di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, perbuatan yang baik dan memperlihatkan terang Kristus itu memuliakan Bapa dan menjadi kesaksian tentang Kristus kepada banyak orang. Renungkanlah selama tahun 2023 ini. Apakah orang melihat terang Kristus dalam kehidupan kita? Atau apakah justru kegelapan yang dilihat orang dalam kehidupan kita? Kita lanjutkan ke Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya menarik bahwa kata apabila di sini sebetulnya bukan suatu kondisi atau pengandaian, tetapi lebih berarti suatu kepastian. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Jadi ini lebih tepat diterjemahkan sekalipun ia jatuh atau walaupun ia jatuh, bukan apabila ia jatuh. Setiap orang pasti pernah mengalami kejatuhan. Saudara pernah jatuh? Kalau kita berjalan di hutan yang rimbun, kadang-kadang tanah di bawah kaki kita itu tidak rata, jadi kita tersandung. Kadang-kadang ada batu yang menyandung kita, kadang-kadang ada tanah yang licin karena hujan membuat kaki kita tergelincir, kadang-kadang akar pohon menghalangi langkah kita sehingga tersangkut dan kita pun terjatuh. Banyak hal yang bisa membuat kita jatuh. Hidup kita pun seperti itu. Ada kalanya kita jatuh. Di tahun 2023 kita mungkin pernah jatuh. Mungkin kita pernah mengalami kondisi yang tidak enak. Apakah di tahun 2023 saudara kehilangan pekerjaan? Apakah saudara mengalami masalah kesehatan? Apakah saudara kehilangan orang yang saudara kasihi? Itu bentuk kejatuhan. Tapi kejatuhan juga bisa berarti dosa dalam berbagai hal. Betul. Dari pilihan yang salah sampai kepada kesalahan moral yang serius. Saudaraku, di Perjanjian Baru, Paulus mengakui bahwa di kalangan orang percaya, pelanggaran moral dan dosa-dosa perbuatan daging pun masih bisa terjadi. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
Di sini kita lihat bahwa Alkitab adalah buku yang jujur, yang tidak hanya menceritakan keberhasilan dari orang-orang kudus. Berulang kali kita melihat bahwa Alkitab mengisahkan kegagalan orang-orang kudus, umat Allah, kekasih Allah. Tentu ini bukan berpikir bahwa jatuh dalam dosa itu tidak apa-apa sehingga kita tidak mewaspadai dosa. Bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah selama kita masih mengenakan tubuh daging ini, kita pun tetap akan jatuh dan mengalami kegagalan. Tapi kita harus bangkit dari kegagalan itu. Seperti orang-orang kudus di Alkitab juga bangkit dengan pertolongan Tuhan. Coba kita lihat dari awal Alkitab, dari kitab Kejadian. Nuh adalah orang benar yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Allah menyelamatkannya bersama dengan keluarganya dalam bahtera. Sehingga Nuh terhindar dari bencana air bah. Tetapi setelah air bah surut, dia minum anggur sehingga dia mabuk dan dia telanjang di depan anak-anaknya. Abraham, jelas dia bapak orang beriman. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Dan Abraham percaya pada panggilan itu dan taat kepada Allah. Tetapi setelah Abraham sampai di tanah perjanjian itu, dia berbohong tentang istrinya Sarah. Dan bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Kepada Firaun dan kepada Abimelek. Abraham juga mendengarkan Sarah untuk mendapatkan keturunan dari hambanya, Hagar. Ini juga kejatuhan Abraham karena masalah yang terjadi akibat pilihan Abraham yang salah itu masih berlangsung sampai hari ini. Pertentangan dari mereka yang mengakui dirinya adalah anak Ishak dan pertentangan dan dengan anak keturunan Ismail masih terjadi sampai hari ini. Perang antara Israel dan Palestina itu semua terjadi akibat kesalahan Abraham. Tapi kita tetap melihat Allah memanggil Abraham sahabatnya. Dan Abraham tetap menjadi bapak orang beriman. Kejatuhan Abraham tidak membuatnya terpuruk. Tapi dia mau bangkit dari kegagalannya itu. Nah saudaraku, kalau di perjanjian baru, Rasul Petrus baru saja mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi setelah Yesus memberitahu Petrus dan para muridnya bahwa ia akan masuk ke dalam banyak penderitaan, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegur dia dengan keras. Sekali-kali hal itu tidak terjadi atasmu. Maka Yesus pun menegurnya dan menjawab Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Sejak saat perjamuan malam terakhir, Petrus juga bersesumbar bahwa sekalipun semua murid terguncang imannya, Petrus tidak akan terguncang. Tapi sesudahnya, hanya karena ditanyai oleh seorang hamba perempuan, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan bahkan kebiasaan lamanya sebagai seorang nelayan kasar diulangi. Dia sampai mengutuk dan bersumpah tidak kenal Yesus. Kisah kejatuhan tokoh-tokoh Alkitab memperlihatkan bahwa orang-orang yang benar, orang-orang kudus pilihan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang salah, dapat mengambil keputusan yang bodoh dalam kondisi tertentu. Jadi tidak ada orang yang kebal dari pencobaan. Abraham mengambil keputusan yang salah dan mengakibatkan jutaan orang ikut menderita akibat keputusan itu sampai hari ini. Karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berpikir, saya kuat, saya tidak mempan dicobai, saya sudah berkali-kali dicobai, saya selalu menang. Jangan terlalu pede. Begitu kita pede, begitu kita jemawa, kita makin rentan terhadap kejatuhan dan kekalahan. Ingat 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, si iblis berjalan keliling seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Dan orang yang mudah ditelan adalah orang Kristen yang terlalu pede. Orang Kristen yang merasa dirinya tidak berdosa. Sekalipun 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata itu menipu diri sendiri. Terlalu pede itu meninggikan diri. Itu adalah modal bagi saudara untuk jatuh semakin dalam.
Jadi saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasih Tuhan, jatuh itu mungkin, berdosa itu mungkin. Justru menyadari hal ini membuat kita hidup makin waspada dan bergantung pada Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh selamanya. Dia akan membangkitkan kita dan terus menuntun kita untuk berjalan bersamanya. Tadi dikatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya saudara, orang yang berkenan hidupnya tetap mungkin jatuh, tapi tidak mungkin sampai hancur sama sekali. Orang yang bergantung kepada Kristus tidak akan dilupakan olehnya, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Selama kita bergantung kepada Kristus, selama kita mempercayakan keselamatan kekal kita kepadanya, kita tidak akan pernah dilepaskan oleh Kristus. Amin. Kalau kita melihat ini dari sejak perjanjian lama, kasih Allah itu gak pernah berubah. Dia selalu memegang janjinya. Karakter Allah tidak pernah berubah. Tidak tergantung kepada umatnya, apakah umatnya berhasil atau gagal. Salah satu kisah Alkitab yang menggambarkan hal ini adalah dosanya Daud. Kita tahu bahwa Daud itu orang yang dipilih Allah sebagai Raja Israel. Sejak dia masih muda. Dia berhasil mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Dan dia menjadi Raja Israel yang berhasil merebut kota Yerusalem dan membawa tabut perjanjian Allah ke dalam kota itu. Tapi suatu hari di akhir tahun, Daud yang sedang bersantai di istananya di Yerusalem melihat seorang wanita cantik sedang mandi dan dia terpikat kepadanya. Sekalipun anak-anak buahnya memberitahu kepadanya bahwa perempuan itu yang namanya Batsheba sudah jadi istri orang, Daud tidak peduli. Daud tetap berzina dengan Batsheba. Karena Batsheba hamil, Daud pun mengatur agar Uria, suaminya Batsheba, terbunuh dalam peperangan melawan Bani Amon. Dan kemudian Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya. Jadi Daud berusaha menutupi dosanya, saudara. Itu kejatuhan Daud. Allah begitu berkenan terhadap hidup Daud, tapi Daud tetap bisa jatuh. Tapi apakah kemudian Allah menghancurkan hidup Daud? Setelah Daud jatuh ke dalam dosa, Nabi Nathan datang kepada Daud untuk memperingatkannya atas dosanya. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Nathan kepada Daud, Tuhan setelah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dosa Daud yang begitu besar tidak membuat Allah menghancurkan Daud. Kesalahan Daud yang begitu parah tidak membuat Tuhan memutuskan hubungan dengannya. Tuhan tetap memegang tangan Daud dan saat Daud jatuh, Tuhan menariknya sehingga Daud dapat bangkit kembali. Inilah yang dimaksudkan sebab Tuhan menopang tangannya. Sebetulnya kalau kita melihat kejatuhan manusia dalam skala yang lebih besar, saudara. Semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Tapi perhatikan, Tuhan memegangi tangan-tangan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Atau yang dimaksud adalah orang-orang yang mau percaya dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memegang tangan orang-orang itu dan menariknya bangkit dari kejatuhan. Nah, harus Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan turun sendiri menjadi manusia. Itu yang kita peringati dalam hari Natal. Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menarik tangan orang-orang yang mau percaya kepadanya dan membangkitkan mereka dari kejatuhan akibat dosa. Ya memang seharusnya semua manusia itu dihancurkan dalam api kekal. Tapi karena kasihnya dan anugerahnya, Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat yang menebus dosa manusia dan mengangkat manusia yang jatuh sehingga tidak sampai tergeletak atau tidak sampai hancur sepenuhnya. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mengerti anugerah Allah yang sedemikian besarnya, tentu kita percaya bahwa kejatuhan-kejatuhan yang kita alami adalah kejatuhan kecil. Dan Tuhan pasti akan memegangi kita dan menarik kita dari kejatuhan sehingga kita tidak akan sampai tergeletak. Maka jangan putus asa kalau kita mengalami pencobaan dan jatuh. Pertempuran kita melawan dosa, dunia dan daging kita. Pertempuran kita melawan iblis saat kita menghadapi pencobaan. Harus kita pandang sebagai cara Tuhan mendewasakan kita dan membangun karakter ilahinya dalam hidup kita. Kalau kita jatuh bersama Tuhan, kita tetap bisa bangkit kembali dari pengalaman kita dan belajar untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Oleh anugerahnya Tuhan begitu mengasihi kita dalam setiap keadaan. Saat kita mengalami pergumulan berat, Dia mengasihi kita. Bahkan Dia mencurahkan kasih-Nya lebih karena disitulah kita lebih membutuhkan Dia. Karena itu jangan sampai kita merasa Tuhan meninggalkan kita, membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Satu ayat terakhir dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan tahun 2023 ini? Apakah saudara melihat penyertaan Tuhan? Apakah saudara melihat Tuhan menarik tangan saudara ketika saudara jatuh sehingga saudara tidak sampai tergeletak? Coba pikirkan, segala keadaan yang diizinkannya terjadi atas hidup kita ternyata membawa kebaikan bagi kita. Segala masalah, segala tantangan yang dibiarkannya terjadi atas kita membentuk kita menjadi pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Tuhan menguatkan langkah-langkah kita. Karena kita berdiri atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kita memiliki Kristus, maka kita tidak kekurangan apapun. Apalagi yang harus kita takutkan. Tuhan meneguhkan dan menolong kita dan Dia memegang kita serta membawa kita ke dalam kemenangan bersama dengannya. Jadi marilah kita akhiri tahun 2023 ini dengan ucapan syukur. Bahwa kita telah melewati tahun 2023 ini bersama Tuhan. Di tahun 2024 banyak hal yang sama dengan 2023. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada kemenangan, ada kekalahan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Tapi ada juga hal-hal baru yang akan kita hadapi. Dan hal-hal yang mungkin belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tapi jangan takut saudara. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dialah yang memegang masa depan kita. Jangan takut karena Dia menguatkan langkah-langkah kita. Jangan takut karena Dia mengangkat kita apabila kita jatuh. Di tahun 2024 kita masih bisa jatuh. Tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti akan bangkit kembali. Itulah janji Tuhan kepada kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang beranugerah kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami, kelemahan kami, dan segala kekurangan kami. Kami menyadari bahwa sebagai orang percaya kami tetap masih bisa jatuh. Dan oleh karenanya kami tetap harus hidup dalam kehati-hatian, kewaspadaan, dan berjaga-jaga selalu. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami. Dan teruslah berjalan bersama dengan kami. Kami percaya Engkau tetap menegakkan, menguatkan langkah-langkah kami. Sehingga apabila kami terjatuh, Engkau akan mengangkat kami sehingga kami bangkit kembali dan tidak sampai tergeletak.
Itulah janji yang kami pegang dari-Mu ya Tuhan, dan oleh karenanya kami bersuka cita. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam tahun 2023 ini. Di penghujung tahun ini kami melihat bahwa Engkau begitu baik dan senantiasa beserta dengan kami. Kami juga percaya bahwa penyertaan-Mu tetap ada bersama dengan kami di tahun 2024. Maka kami menyambut tahun 2024 dengan sukacita, dengan penuh pengharapan dan ucapan syukur kepadamu. Allah kami yang memegang masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala hal yang boleh Engkau izinkan atas kami dalam tahun 2023 ini. Sekalipun kami juga mengalami berbagai masalah, berbagai kesulitan, berbagai duka cita, tetapi kami tahu semuanya itu Engkau izinkan terjadi bagi kami, untuk membentuk kami, untuk kebaikan kami, agar kami makin serupa dengan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami dalam tahun 2024 ke dalam pemeliharaan-Mu yang kuat. Kami percaya semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu kami tidak akan takut, karena Engkau beserta kami. Dan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah ini dengan menyambut berkat-berkat-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah perhatian-Mu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian. Mulai saat ini dan terus di tahun 2024 dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa di tahun 2024 dan Tuhan Yesus memberkati.